Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Prasetyo Budi Waskito, Lintang Maula Rahmawati dan Novan Sanjaya akan membahas mengenai instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Oke, langsung yang pertama, instrumen penelitian. Instrumen penelitian berfungsi sebagai alat bagi seorang peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitiannya. Penggunaan kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data yang tepat dapat mempengaruhi hasil penelitian itu sendiri. Jadi, instrumen ini adalah hal penting pada saat melakukan penelitian, karena penggunaan kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data yang tepat itu mempengaruhi terhadap hasil penelitian. Jadi kalau misalnya instrumennya itu nggak bagus atau instrumennya itu kualitasnya kurang, jadi hasil penelitiannya pun nggak akan bagus. Oke. Perbedaan instrumen penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas, reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data, serta ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Jadi pada penelitian kuantitatif itu kan emang yang ditekankan adalah data, ya. Jadi instrumen-instrumen yang ada dalam penelitian kuantitatif itu harus memiliki validitas, terus memiliki reliabilitas, dan cara-cara mendapatkan data-datanya itu juga harus tepat. Karena kalau nggak tepat itu nanti datanya itu nggak bisa diolah. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian itu adalah si peneliti itu sendiri. Karena itu, si peneliti itu harus divalidasi. Maksudnya divalidasi itu gimana? Dia tuh harus mumpuni dan memiliki kesiapan, udah sejauh mana kesiapannya gitu untuk melakukan sebuah penelitian. Oke. Selanjutnya, Nasution dalam Sugiono mengemukakan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan. Artinya, peneliti itu harus memiliki sifat yang responsif. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Artinya, peneliti harus dapat melakukan beberapa tugas dan mengumpulkan data sekaligus pada saat melakukan penelitian. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Artinya, tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi. Jadi, setiap situasi itu adalah sebuah satu kesatuan yang merupakan sebuah keseluruhan. Selanjutnya, yang keempat, suatu situasi melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Artinya, untuk memahami sesuatu, peneliti itu perlu sering melakukan atau menyelami gitu dengan cara melakukan interaksi dengan orang-orang. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Dia harus bisa langsung menafsirkan dan melahirkan sebuah hipotesis setelah menganalisis sebuah data, kemudian bisa menentukan arah pengamatan untuk mentes hipotesis yang timbul tadi. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul pada suatu saat dan menggunakannya segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, dan perbaikan. Yang ketujuh, dengan manusia yang sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang itu harus diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bukan yang bertentangan, dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang sedang diteliti. Oke. Selanjutnya,
Untuk yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data terbagi menjadi dua macam data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen ataupun orang lain. Untuk yang selanjutnya, macam-macam teknik pengumpulan data itu terbagi menjadi 4, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, atau gabungan. Untuk yang pertama, observasi. Apa sih observasi? Menurut Nasution dalam Sugiono menyatakan bahwa observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu untuk yang pertama, observasi partisipatif. Dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Artinya, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang dilakukan sebagai sumber data penelitian. Observasi partisipan ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, partisipasi lengkap. Terus untuk yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Data observasi ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jika mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi. Hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Untuk yang ketiga, observasi tak terstruktur. Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, penelitian tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi berupa rambu-rambu pengamatan. Observasi ini dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka observasi dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman observasi. Untuk yang selanjutnya, menurut Spedley dalam Sugiono, terhadap observasi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu untuk yang pertama, tahap deskriptif. Tahap ini dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti belum membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan penjelajahan umum dan menyeluruh. Melakukan deskriptif terhadap semua yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Semua data direkam, oleh karena itu hasil observasi ini disimpulkan dalam keadaan yang belum tertata. Untuk yang kedua, tahap reduksi. Tahap ini peneliti sudah melakukan miniature observation, yaitu suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Dalam observasi ini, peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat menemukan fokus dan menghasilkan kesimpulan. Untuk yang terakhir, tahap seleksi. Dalam observasi, tahap seleksi penelitian telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih rinci. Dengan melakukan analisis komponensial terhadap fokus, maka pada tahap ini peneliti telah menemukan karakteristik atau perbedaan dan kesamaan antar kategori, serta menemukan hubungan antara satu kategori dengan kategori yang lain. Untuk yang selanjutnya adalah manfaat observasi. Di sini ada 6 manfaat observasi. Untuk yang pertama, peneliti akan lebih mampu memahami konteks
data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Kedua, dengan observasi maka akan diperoleh pengalaman langsung. Ketiga, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang diamati orang lain. Keempat, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga. Kelima, peneliti dapat menemukan hal-hal yang luar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Keenam, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi. Selanjutnya, pengumpulan data dengan wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Nah, di sini ada macam-macam wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dan yang terakhir ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tak struktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengar apa yang diceritakan oleh responden. Selanjutnya ada 7 langkah wawancara menurut Lincoln and Buba dalam Sanapia Faisal, yaitu yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Keempat, melangsungkan alur wawancara. Kelima, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Selanjutnya, ada jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara menurut Patton dalam Moleong. Yang pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat. Ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Yang kelima, pertanyaan yang berkenaan dengan indera. Dan yang terakhir, pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Selanjutnya ada alat-alat wawancara. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama ada buku catatan, ada tape recorder, dan ada kamera. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan, dan kamera berfungsi untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Selanjutnya, mencatat hasil wawancara. Hasil wawancara segera harus dicatat setelah selesai melakukan wawancara agar tidak lupa bahkan hilang. Karena wawancara dilakukan secara terbuka dan tidak berstruktur, maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, data yang sama dikelompokkan, sehingga hubungan satu data dengan data yang lain perlu dikonstruksikan dan menghasilkan pola dan makna tertentu. Selanjutnya, ada teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar, yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dan dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Tapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, yang sering disebut subjektif. Dan yang terakhir ada teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Jadi, digunakan lebih dari satu teknik untuk mengumpulkan sebuah data. Misalnya, mengumpulkan data menggunakan wawancara dan mengumpulkan data dari observasi. Nah, nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh itu konvergen, tidak konsisten, atau kontradiksi. Jadi, apakah data-data yang kita kumpulkan itu tuh valid atau enggak? Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan hanya menggunakan satu pendekatan. Oke. Ya, terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.